Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentaris sepak bola dengan kebahagiaan dan ketakjuban. Sebahagia gua abis stand up di acara video PL Fun Fantasi ya. Jadi itu acara Premier League, ada di situ ada band-band kayak Bara Suara, ada Bernadia, ada Malik, Desensial, ada Rumah Sakit, banyak dan lain-lain. Dan di situ ada trofi Liga Inggris ya yang akan diangkat nanti entah sama Manchester City, Arsenal, Liverpool atau Manchester United ya. Tapi gue bahagia banget, banyak yang teman-teman gue di sana yang nonton. Kalian juga mungkin ada di sini yang datang terus foto sama gue, terus diupload ke sosmed. Terima kasih ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebahagia dan setakjub Barcelona mode pertunjukan ya. Jadi Barcelona tadi itu adalah bukan Barcelona mode pertandingan, namun Barcelona yang melawan Girona itu adalah Barcelona mode pertunjukan. Gue akan bahas pertandingan antara Real Madrid berhadapan dengan Sociedad yang butuh penalti untuk memenangkan pertandingan. Sementara Barcelona yang bukan memenangkan pertandingan tapi memberikan pertunjukan yang luar biasa buat fans Barcelona tentunya, dan buat pecinta La Liga yang nonton sepak bola, buat pecinta sepak bola juga, karena semua mata udah tertuju dengan Barcelona dengan Hansi Flick. Jadi gua akan bahas Madrid, Sociedad tadi, dan Barcelona tentunya. Pemain-pemainnya gue bakal bedah ya, siapa yang bagus banget, siapa yang lagi turun banget. Dan ya gue absen dulu seperti biasa yang nonton live nih ya, dari mana aja teman-teman yang, atau ada yang nonton waktu gue stand up juga di sana ya. Semoga semua dalam keadaan sehat teman-teman. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang udah kerja diberikan kesuksesan yang lebih, amin ya. Absen kemarin banyak tuh dari Maluku, ada dari Ambon, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Malaysia juga ada yang nonton. Ternyata gue lihat algoritma YouTube gue ya. Salam Karbol, pakar bola mania ya. Nanti kita kalau bisa meet up, kita main futsal, main fun football, entah football atau main mini soccer. Yang penting kita sehat-sehat. Oke, sebelum ke Barcelona, ini gua mau bahas Madrid dulu ya. Mungkin lu fans Madrid yang udah sering nonton gua, yang seneng kalau gua bahas Madrid secara objektif, gua bedah Real Madrid, atau juga mungkin lu yang baru datang dari TikTok gua yang melihat gua dari potongan-potongan ya, denger kuat-kuat aja denger, karena gue berpikir kayaknya banyak fans Madrid yang setuju sama gue mengenai Madrid lawan Sociedad, yang mana Madrid bermain gak ada polanya bro. Harus objektif. Lu tonton, cek YouTube gue, kalau Madrid bagus gue bilang bagus, kalau Madrid jelek gue bilang jelek. Dan lawan Sociedad oke, menang, main tujuannya menang. Tchouaméni, Camavinga juga datang ke Madrid pengen tujuannya menang. Oke, cuma ya udah, lu nonton live score aja, lu baca live score, melek, nggak usah nonton tim favorit lu menang, lu seneng gitu. Jadi nggak usah dinikmatin permainan ya, nggak usah. Karena menurut gua nggak bisa dinikmatin ya. Karena gini, banyak opsi-opsi ya, plot-plot dari Ancelotti yang menurut gua masih aneh. Dan Madrid belum menjadi Madrid yang tahun lalu, masih nyari puzzle. Menurut gua seperti itu ya. Seperti Brahim Diaz, gue selalu mengatakan bahwa Brahim Diaz ini dia OP banget kalau jadi subs, kalau jadi cadangan. Ketika dia masuk babak kedua itu minimal kalau nggak assist cetak gol dah. Lebih serem Brahim Diaz kalau misalkan dia dari bangku cadangan. Makanya ketika main duluan ya dia nggak kelihatan, bahkan ya cedera. Ya gue bukan gara-gara main jelek terus cedera, emang cedera aja. Jadi dampak dan impact untuk Madrid kalau dia main jadi starting line up itu belum terlihat menurut gua. Dan satu lagi yang bikin gue bingung, ini kan Modric dia kalau berjajar tuh 4-1-4-1 ya, 4 di belakang, 1 Valverde, terus Modric, si Arda Güler, Vini, Brahim Diaz, Mbappe gitu. Jadi Mbappe main sebagai nomor 9 pun masih bingung, makanya butuh penalti dulu untuk mencetak gol. Nggak ada polanya. Tapi yang sangat disayangkan dari pertandingan tersebut, ketika
Real Sociedad melakukan offense, lagi attack, dia membentur tiang. Bukan cuma sekali, 3 kali. Gua kalau jadi fans Sociedad, kalau udah kena tiang 3 kali, gua nggak nonton bro. Gua nonton Barcelona udah kena tiang 3 kali, gua nggak nonton. Kalah itu, udah pasti kalah. Nggak ada sejarah aja tiang banyak terus menang, nggak ada. Kalau masuk 1 gol itu permainan lebih menarik. Tapi ya ini, kenapa gue bilang Madrid nggak ada polanya? Pertama gue bedah dulu ya. Nih, Valverde. Ya, sejak kapan Valverde menjadi metronom, menjadi regista? Ya, dia menjadi DM yang mengatur lini serang. Dia passing bisa, cuma bukan passing mewah. Kualitas passingnya dibanding Kroos dan Modric itu jauh. Ya, yang gue lihat Valverde ini karena udah keseringan bermain sebagai sayap, entah bek kanan atau penyerang kanan. Valverde kalau disuruh lari deh. Disuruh benturan, disuruh gocek orang, gocek. Disuruh ngerebut bola, ngerebut. Tapi untuk mendelay bola, melakukan scanning, ya passing-passing progresif, belum menurut gua, ya. Valverde ini pemain bagus, ya. Tapi untuk jadi DM, untuk jadi metronom, nggak jalan. Modric terlalu tinggi di depan, Arda Güler terlalu tinggi di depan, dan apa yang dilakukan Madrid ketika Madrid susah cetak gol masih pakai cara-cara lama. Oke, gue bilang ini template. Madrid dulu punya template, passing belakang, Toni Kroos, oper Vini Benzema, gol. Kayak gitu, Vini Benzema, gol. Tapi gimana kalau misalkan Madrid nggak bisa golin, dia kasih bolanya. Itu yang terjadi, Sociedad megang bola, dan Madrid menggunakan seperti tesis yang ada yang ditulis sama Ancelotti, bagaimana cara menyerang dari bertahan, ya, how to attack from 4-4-2, 4-4-2. Jadi itu yang dilakukan ketika Madrid susah cetak gol, bukan dia cari game plan, ada yang overlap ke depan, ada back maju, ada Mbappe narik ke belakang, Vini maju ke depan, ada ya istilah-istilah untuk melakukan attack, tapi dia memberikan bola, dia bertahan, sehingga seperti yang sering gue katakan, Madrid lebih menyeramkan ketika dia tidak memegang bola. Skor masih imbang, kalau Madrid udah nggak megang bola, hati-hati counternya. Dan ya golnya juga gol penalti. Jadi gue rasa Madrid belum menemukan Madrid, ya, apalagi Madrid belum menemukan Madrid yang tahun lalu. Dia masih nyari cara untuk menyetel Madrid menggunakan Mbappe tapi tanpa gelandang pengumpan handal. Itu yang terjadi sama Madrid. Silakan fans Madrid yang mungkin kurang puas sama penampilan Madrid bisa di komen, atau ya lu setuju sama opini gue silakan komen, atau lu nggak setuju ngerasa ya Madrid emang seperti itu, penalti menang nanti, ya silakan, nggak apa-apa. Nah, itu Real Madrid ya yang telah mendapatkan 4 penalti dari 5 pertandingan. Sekarang kita beralih ke tim yang mendapatkan 17 gol dari 5 pertandingan. Barcelona. Kita bahas statistik dulu sebelum maju ke match. Komen-komen dulu yang lain ya, absen-absen lagi. Ada yang udah mulai membantah nggak opini gua, atau ada yang udah ketemu gua kemarin di PL Fun Fantasy. Silakan komen-komen. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saatnya kita membahas Barcelona. Sebelum kita bahas pertandingan, kita bahas statistik dulu. Ya, ada beberapa statistik menarik dari Barcelona. Ada 3 pemain ya, pemain muda terbaik di La Liga. Itu ada Lamine Yamal, ada Player of the Month, ada Rapinya, dan ada Coach of the Month itu Hansi Flick. Ya, gimana nih? Bisa kan nih lanjut? Mudah-mudahan bisa, karena pertandingan melawan Girona itu di kandang Girona yang dimana ada satu musim Barcelona nggak bisa menang lawan Girona waktu masih di tangan Xavi. Tapi dengan mudahnya Barcelona menyelesaikan Girona dengan skor 4-1 ya. Bahkan dia ngurangin 1 pemain, nanti akan gue bahas. Statistik lagi bahwa Barcelona telah menciptakan 17 gol dari 5 laga. 5 laga, 5 menang, 17 gol, 4 kebobolan. Jadi sejauh ini penampilan yang sangat positif, tren yang sangat positif yang harus dijaga oleh Hansi Flick. Mengingat juga Hansi Flick ini sesuai dengan pikiran kita, kalau misalkan dia mau gonta-ganti pemain, dia mau rotasi, benar yang ditarik Lewa, yang ditarik Lamine Yamal, yang ditarik Pedri, emang orang-orang yang harus disimpan dan dijaga yang ditarik. Kita bahas berhadapan dengan Girona. Barcelona berhadapan dengan Girona, bermain tandang ya di Girona ya.
Girona memang kehilangan 4 pemain, bisa dibilang 4 pemain pilar yang ada di Girona ya. Waktu itu juga Garcia masih di situ, Dovbyk nggak kelihatan juga, udah hilang. Tapi Barcelona masih menggunakan skuad yang sama, ditambah Caicedo. Itu yang terjadi. Barcelona bermain menggunakan 4-2-3-1 seperti biasa ya. Dimana Caicedo menjadi double pivot dengan Pedri, di depannya ada Dani Olmo, ya sebelah kanan Lamine Yamal, sebelah kiri Rafinha, striker Lewandowski, di belakang masih tetap sama ada Konde, ada Inigo dan Cubarsí, sebelah kiri ada Balde dan penjaga gawang Ter Stegen. Langsung Barcelona mendapatkan gol itu buah hasil dari pressing. Pressing yang dilakukan Barcelona berhasil. Ya, gol pertama apalagi itu Lamine Yamal berhasil press dan berebut bola langsung berhadapan 1-1 lawan kiper, digebok ke arah muka, akhirnya mendapatkan gol. Gol kedua juga Lamine Yamal mencetak 2 gol, dia brace di babak pertama. Aku pikir bakal hat-trick ya, cuma emang belum waktunya buat hat-trick. Tapi ini udah bagus banget. Dan gol ketiga itu berasal dari Dani Olmo. Kalau lu Karbol Mania ini nonton YouTube gua, lu pasti tahu ya tentang gue sering mengatakan yang gue suka dari Dani Olmo ini, dia sering melakukan spekulasi tendangan-tendangan dari luar kotak penalti dan sering bikin gol spektakuler. Terbukti di pertandingan tersebut gol spektakuler dikeluarkan dan dihasilkan oleh Dani Olmo ya. Walaupun Dani Olmo sempat cedera, ya kabar terbaru Olmo memang hamstring tapi ini tidak serius ya. Pertandingan berjalan keren. Kenapa aku bilang keren? Karena ini Barcelona mode pertunjukan, bukan mode pertandingan ya. Girona ini lemah banget di pressing dan selama 90 menit bahkan dia nggak tahu gimana caranya keluar dari tekanan. Pressing Barcelona selalu berhasil, ketika bola kerebut jadi gol, jadi on target ya, jadi peluang buat Barcelona. Gimana caranya dia cuma bola direct ke depan ya. Cubarsí sama Inigo Martinez udah siap duel bola atas. Ya, Inigo Martinez postur boleh nggak terlalu tinggi buat back, tapi bola atas menang mulu. Cubarsí intercept menang mulu. Jadi sistemnya ini 11 pemainnya udah kelihatan bagus. Cuman ada satu yang minor menurut gue, yaitu Balde. Lu bayangin, Balde 3 kali passing dari samping, kena pala pemain Girona, kena kaki pemain Girona, kena betis pemain Girona. Nggak pernah kena atau menuju tepat sasaran ke pemain Barcelona. Ya, jadi tolong buat Barcelona, Balde dikasih tahu kalau main bola bukan cuma lari, ada yang namanya ngoper ya. Balde ini kalau di FIFA ya, dia pencet O-nya 12 kali, jadi ngaco passingnya. Pencet X-nya 200 kali pencet X-nya, jadi ngaco ya. Jadi masih ada minornya dari sisi Balde menurut gua. Nah, kita dari belakang dulu. Cubarsí main keren ya, Stegen ada satu save yang oke ya. Terus ya kebobolannya emang susah lah, itu bola-bola keren banget tuh Asprilla itu harus diwanti-wanti, itu bisa jadi pemain yang potensi. Ter Stegen tampil oke lah ya, nggak ada blunder-blunder aneh banget dari Ter Stegen. Kebobolan 1 juga ya nggak apa-apa lah, menang 4 kok, masih still win the game. Cubarsí ini keren banget coy, gila. Passing-passingnya, kualitas passingnya ini passing keren lah. Ke depan selalu passing progresif ya, jarang dia balik ke Stegen, dan passing ke depannya itu langsung bisa create chance, langsung build up-nya tuh cepet, jadi bisa langsung ke Olmo, ke Lewa gitu, ke Lamine Yamal. Ini keren banget. Inigo Martinez gue masih ngeliat keren banget sejauh ini. Jadi kalau Araujo belum didaftarin, tapi ngelihat 2 center CB-nya ini main kayak gini, gue nggak terlalu khawatir ya. Jadi dipikir lagi kalau mau ngelepas si Inigo ya, sesuai yang gue omongin di episode-episode sebelumnya. Kita ke tengah lagi, Pedri, Caicedo, gila bro, kelas banget bro. Itu yang namanya Barcelona ya. Pedri kan isunya adalah dia ada kelainan tentang motorik atau masa ototnya gitu ya. Jadi dia mau dia harus, kalau emang dia mau menjadi standar pemain bola atau standar atlet, dia harus latihan fisik tiap hari
Ya, jadi nanti hasil tes latihan fisiknya itu dibawa ke laboratorium di Amerika. Jadi Pedri sebenarnya lagi ada masalah sama genetik dari fisiknya gitu. Cuma gue nggak ngeliat Pedri yang kempot 20 menit. Biasanya kan Pedri muntah kuning, ya. Kalau nggak kunang-kunang palanya. Kalau nggak mabok darat kayak naik angkot madep ke belakang. Cuma ini Pedri bisa main panjang napasnya. Dan selain Pedri, Casedo, ya. Ini yang bikin gua tenang ketika Bernal belum masuk. Jadi kalau Bernal belum bisa main lagi, lu tinggal pilih opsi Gavi, Fermin, Pedri, itu yang menjadi tandemnya. Casedo ngerebut bola bagus. Gua nggak tahu sih ya, belum ketemu pemain pohon pisang, gedebong pisang badan gede gitu. Cuma dia ngerebut bola mau, dan dia punya kualitas passing La Masia. Yang mana kualitas passing La Masia? Ketika dia asis ke Pedri. Ya, Lewandowski sampai bingung. Buset, ini passing kemana? Bahkan back si Girona sampai lah nggak dikasih ke Lewa, tiba-tiba Pedri muncul dari belakang. Itu orang main kayak Xavi Iniesta di World Cup 2010, bro. Itu udah main lama, jadi kredit banget ini gua buat si Casedo, ya. Makanya nggak diganti-ganti dia, keren banget Casedo. Cuma ya sesekali lah spekulasi syuting jarak jauh gitu, gue mau lihat gitu, lu punya tendangan nggak, lu bisa ngambil bola, lu bisa control the game di tengah, bisa ngelit di tengah, lu punya passing long ball lu juga bagus, passing diagonal itu juga bagus, dan passing mematikan itu sih ya, killer pass dari Casedo yang dilanjutkan mengkiling goalkeeper Girona ya with a Pedri. Gila, ini Barcelona mode pertunjukan keren ya. Tapi yang lagi apes ya Rapinya sama si Lewa ya. Lewa ada satu peluang yang asis dari Rapinya. Barcelona kalau dihitung-hitung, kalau peluangnya gol semua itu kayak 8-0 gitu. Cuma ya nggak segitulah, janganlah. Jadi Lewa ini ada satu peluang, seinget gue nih ya. Coba lu inget gak dari Rapinya yang harusnya di-shoot tapi dia ditarik sekali lagi, kipernya jatuh mau dicongkel. Niatnya bagus, cuma congkelannya kurang tinggi. Dan kedua, bola dari Lamine Yamal, dia cutback, di placing, bola-bola Suarez, tapi placingnya nggak dalam, makanya terlalu tinggi. Itu yang terjadi. Nah, Balde ya, ini Balde gimana Balde ya. Gue udah berusaha ngilangin Barcelona nggak punya pemain namanya Jordi Alba. Barcelona nggak punya pemain namanya Abidal. Barcelona nggak punya pemain namanya Silvinho, Van Bronckhorst. Tetep jelek mainnya Balde. Ya, kasih tahu bola nih ya, main PS, pencet X coba. Atau ini pelatih passing, ajarin passing gitu. Sebelum passing nengok dulu teman yang mana lawan yang mana. Ini passing ke musuh mulu. Jangan jadi impostor. Nah, udah akhirnya skor 4-1. Ada beberapa pergantian yang dilakukan. Pau Victor masuk ganti Lewa. Lamine Yamal ditarik. Lalu ada Hector Ford masuk, Eric Garcia masuk. Eric Garcia ada satu soloran dia yang gue kaget. Eric Garcia bisa lari tapi passingnya kurang. Tapi untuk menjaga lini tengah, oke, ya. Hector Ford bagus. Gerard Martin kalau bisa passing, selesai itu Balde. Ya, dia tinggi tapi larinya kenceng. Jangkauannya luas, bodinya kuat, massa ototnya bagus. Kalau dia sering overlap, turunnya nggak telat, dan dia bisa passing, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat si Balde, ya. Nah, jadi ketika kartu merah, Balde taruh depan, Gerard Martin masuk. Pau Victor ada beberapa kali peluang yang gua ngerasa kayak ini pemain butuh jam terbang lagi. Itu ada satu umpan dari Rapinya, itu enak banget. Itu bola-bola Lewa itu gol tuh. Enggak sih, tadi Lewa nggak gol. Bola-bola striker Suarez itu gol harusnya. Tapi Pau Victor nggak kayak gitu. Dan dia pernah placing sekali, cuma lagi-lagi placingnya nggak dalam, bolanya keluar jauh. Ya itulah yang harusnya gue bisa bilang bahwa kalau semuanya peluang jadi gol, itu skor bisa lebih dari 6 harusnya. Tapi terlepas dari itu, permainan Barcelona luar biasa. Nggak bakal kelewat dong yang namanya Ferran Torres. Nah, gue hampir lupa tadi. Yang ganti Yamal siapa? Yang ganti Lewa? Ferran Torres masuk. Mana fans Ferran Torres sini ya? Ferran Torres masuk ke lapangan ya, menjadi subs
Di babak kedua, pemain yang mendapat julukan hiu ompong bukannya menggigit jaring lawan dengan mencetak gol, tapi dia malah mencetak kartu merah buat dirinya sendiri. Bukannya dia menggigit jala lawan dengan mencetak gol, dia malah menggigit kaki orang sampai lecet dan berdarah sehingga kartu merah. Dan anehnya adalah ketika Ferran Torres kartu merah, kok gue happy? Kalau bisa jangan keluarin dari lapangan saat match Girona lawan Barcelona. Kalau bisa dikeluarin dari Barcelonanya. Hiu ompong masuk-masuk tanpa gigi. Tapi begitu ketemu musuh giginya keluar, malah nyomot kaki orang. Tapi gue sebenarnya kalau dibilang mau ngebela si Ferran Torres. Karena pemain Rayo pernah melakukan itu ke Pedri. Iya kan? Gelandang yang nomor 5 apa ya? Tapi nggak merah. Ini cepet banget kartu merah. Juga nggak tahu apa Ferran Torres ngomong apa gitu. Kawal putusan MK apa gitu. Gue nggak tahu. Tiba-tiba kartu merah. Tapi melihat injekan dari emang benar-benar pergelangan sih ya, benar-benar ankle. Jadi kartu merah mungkin ngelihat wasit ngelihat di depan mata banget. Itu terjadi. Cuma yang menjadi misteri adalah kenapa ketika Rayo begitu dengan pemain-pemain Barcelona, pemain Rayo itu nggak kartu merah. Ya, apa wasit La Liga itu setara dengan wasit PON di Indonesia? Apa wasit La Liga ada intervensi juga? Ya, katanya pengen membangun ekosistem sepak bola anak-anak muda, membangun grassroots sehingga mendapatkan timnas yang baik. Tapi kenapa ketika musuh kebobolan wasit yang panik? Itu kata Zulfikri Syukur ya. Jadi apa nih La Liga wasitnya nih setara sama wasit PON. Udah gitu aja. Yang penting gua seneng sih sebenarnya Ferran Torres kena merah ya, kalau bisa lama gitu. Kalau bisa dia sampai lupa pemain bola lah. Dia lupa dia pemain bola. Udah teman-teman, gitu aja nih 20 menit nggak berasa ya. Tiba-tiba kalau lagi menang tuh enak ya, apalagi menang tanpa susah-susah sampai penalti itu. Jadi tidur pules kayaknya nih teman-teman ya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa nanti kalau gua ada event stand up gua kabarin lagi. Tapi kenapa gua kemarin sering banget ngabarin lu, karena itu adalah selain event musik, ada band, itu juga ada stand up-nya. Jadi itu skena musik dan skena bola ngumpul di situ. Sayang banget makanya kalau lewatin. Karena biasanya gue kalau stand up ya di corporate, di perusahaan-perusahaan, BUMN kayak gitu. Cuma makanya ini ketika festival kayak kemarin Jambore, kayak tadi video PL Fantasi itu gue kasih tahu karena bisa datang gratis. Jadi udahlah teman-teman, yang penting sehat-sehat semua ya. Jangan lupa next berhadapan dengan Monaco yang baru saja di pramusim mengalahkan Barcelona di Johan Gamper Cup. Kita lihat ya apakah sekarang Monaco yang digamparin sama Barcelona melihat tren positif dari Barcelona. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe. Yang nonton live ini, yang nungguin, terima kasih. Ya, yang komen-komen, yang berargumen. Nanti gue bacain komen-komennya yang di Instagram gue, yang di X gue, yang di TikTok gue. Terima kasih. Ya, yang baru datang, selamat datang di Pakar Bola. Ya, kalian jadi Karbol Mania. Sekali lagi gue ingatkan, Pakar Bola bukan cuma gue ngomong, lu dengerin. Tapi lu bisa berargumen di kolom komentar, gue dengerin, nanti gue bacain. Karena di sini tempatnya nongkrong kalau habis pertandingan sepak bola. Sekali lagi, selamat buat fans MU yang habis menang, Manchester United, Liverpool, sabar-sabar habis kalah. Arsenal menang lawan Spurs, Barcelona, selamat ya, fans Barcelona selamat happy-happy. Fans Madrid juga selamat happy-happy, dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Vamos!